Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu bapak sekalian yang sama-sama dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir teosofi kita. Kita akan membaca dua ayat secara paralel. Apa itu dua ayat? Ayat kitabiah dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alkitab di situ ada dua macam. Ada kitab dalam bentuk kumpulan huruf-huruf kecil, itulah mushaf Al-Quran yang biasa kita sebut sebagai kitab tadwini. Apa itu kitab tadwini? Kitab yang diturunkan melalui proses formal dari Jibril. Jadilah himpunan kata-kata huruf-huruf. Itulah Al-Quran. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tapi juga ada kitab lain. Sanurihim ayatina fil afaqi, ayat-ayat ufukiyah atau ayat-ayat takwini. Kitab Allah dalam bentuk huruf besar. Pohon itu ayat. Ya. Bumi ayat, laut ayat. Itu juga kitab. Nah, kita diminta untuk bukan hanya pintar membaca kitab-kitab tadwini yang diturunkan secara formal dalam bentuk kitab kecil, mushaf Al-Quran. Tapi kita juga diminta untuk mampu memahami, membaca dengan baik kitab-kitab takwini, ayat-ayat yang tampil dalam bentuk makrokosmos. Sebab tidak mungkin bertentangan satu sama lain, karena sumbernya berasal dari yang satu. Qul huwallahu ahad. Kita jangan bangga hafal Quran, ahli tafsir. Tapi kalau kita tidak pintar membaca kitab yang satunya, dalam bentuk membaca alam semesta ini, kita belum dianggap khatam secara komprehensif. Sama seorang saintis, ilmuwan, ahli tentang falak, ahli tentang sains. Tapi kalau tidak paham tentang Quran, referensinya, maka itu pun juga tidak sempurna pemahaman kita. Sempurnakanlah pemahaman kita terhadap Al-Quran dengan kemampuan membaca kitab-kitab kecil dan kitab-kitab besar. Jadi Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yaqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Sebab kalau kita membaca Quran, kita bisa mampu mendapatkan inspirasi cerdas. Karena Quran itu ya hidup ya teman-teman. Quran itu punya energi. Kalau pikirannya kalut, baca Quran. Baca surah Yasin misalnya. Plong hati ini. Mendengarkan lantunan imam yang bagus, qari yang bagus. Enak gitu. Tapi kalau kita juga membaca kembang yang sedang mekar. Sama. Plong juga melihat pemandangan, melihat pohon. Karena setiap
Sesuatu itu ada emosinya, Bapak Ibu. Segala sesuatu yang tampak dalam bentuk alam semesta itu punya emosi. Wa in min syai'in illa yusabbih bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu apapun melainkan itu bertasbih kepada Allah. Bagaimana caranya bertasbih? Apa yang dimaksud bertasbih? Bukan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak. Tasbih itu mensucikan Allah. At-tanzih. Apa itu tanzih? Mensucikan Allah dari segala macam sifat-sifat yang tidak pantas untuk Allah. Itu namanya tanzih subuhi. Contohnya, Allah kok diskriminatif ya. Tetanggaku tidak pernah tersentuh air wudhu, kaya raya, karirnya lancar. Aku langganan sholat tahajud, puasa Senin Kamis, jodoh pun juga nggak dapat. Kere seperti ini, gimana ya? Jadi curiga Allah diskriminatif. Seluruh bentuk sifat negatif itu harus dibersihkan dari pikiran kita. Itu namanya tasbih. Itu namanya tanzih subuhi. Nah, tapi yang paling penting ada lagi yang disebut dengan tanzih qudusi. Mensucikan Allah dari pikiran sebaliknya. Allah baik kok, Allah sempurna kok, Allah segala macam. Sebaik sempurna apapun Allah, itu tidak seperti Allah itu sendiri. Sebaik apapun definisi kita tentang Allah, jauh lebih baik Allah daripada definisi kita sendiri. Kita hanya gelas, sedangkan Allah itu samudra. Apakah kita bisa menampung samudra dengan sebuah gelas? Samudranya lebih gede daripada cangkir. Jadi sehebat apapun kita memuji Allah, hanya sebatas gelas. Padahal Allah yang kita akan lukiskan itu seperti samudra. Maka itu namanya tanzih qudusi. Inilah yang disebut subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari segala yang Anda sifatkan. Allah baik, Allahu Akbar, Allah Maha pengasih. Jangan ukur pengasihnya seperti ini, itu membatasi Allah. Allah Maha tak terbatas. Jauh lebih pengasih daripada apa yang kita bayangkan. Nah, itu yang disebut dengan tanzih qudusi, mensucikan Allah dari pikiran positif. Tanzih subuhi, mensucikan Allah dari pikiran negatif. Lalu bagaimana caranya bertasbih? Ya Allah, Engkau segalanya. Tak terbayangkan kemaha besaranmu, kemahaluasanmu, kemahabaikanmu. Udah terserah Allah. Kita nggak usah membatasi Allah dengan definisi. Sebab dia adalah maha tak terbatas. Tapi percaya bahwa kitab Allah dalam bentuk alam semesta ini perlu juga dibaca. Kalau kita baca Quran ada efeknya, dan membaca alam semesta pun juga pasti ada efeknya. Itulah yang disebut sanurihin ayatna fil afaqi, kami bentangkan ayat-ayat kami di dalam ufuk ini. Contoh air, Bapak Ibu. Air itu bahasa Arabnya ma'un. Kalau di lisanul Arab itu juga bisa berarti mahiyah, hakikat. What is it? Ma apa? Hiya itu. Jadi apa dia? Jadi what is it? Itu namanya mahiyah. Itu artinya hakikat. Serta kata dengan ma'un, mahi, dan seterusnya. Nah, jadi air ini salah satu kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada air. Ini ayat yang bisa kita rasakan manfaatnya. Coba kita lihat bola dunia ini, Bapak Ibu. 3/4 permukaan bumi ini itu air. Hanya sepertiganya daratan. Air itu sumber kehidupan. Semua kita berasal dari air. Tanpa air nggak ada kehidupan. Sekarang kan musim kemarau kan. Banyak sawah tidak bisa panen. Maka itu impor beras. 2 juta ton beras diimpor dari mana-mana. Takut harga naik beras.
nilai politiknya sangat tinggi kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, air itu salah satu kitab takwininya Allah. Kita lihat keajaiban air. Di 80% kota besar itu berada di tepi pantai dan sungai. Jadi kalau pemanasan global seperti sekarang, nanti tidak di stop, paru-paru dunia hilang. Ya. Maka kutub utara, kutub selatan, esnya, gunung esnya akan cair, maka bertambah ketinggian air laut itu 2 meter. 85% kota-kota dunia itu tinggal di pantai. Dan itu akan tenggelam termasuk Jakarta. Semarang aja sudah mulai, padahal itu belum. Apalagi kalau 2 meter. Nah, ini kita salah baca sebetulnya. Artinya kita terlalu heavy-nya membaca kitab Quran tapi tidak membaca alam. Orang sana terlalu bacaannya alam aja, tapi tidak baca penuntunnya, directionnya, manualnya dalam bentuk Al-Quran. Akhirnya apa? Pengelolaan alam semesta melampaui batas, overloaded dalam mengeksploitasi alam. Kenapa? Manualnya nggak dibaca. Manual pengelolaan Al-Quran itu Quran. Tapi manual pengelolaan Quran itu ya referensinya, konfirmasinya ke bumi. Kegagalan kita membaca Quran besar dan Quran kecil melahirkan kerusakan alam. Nah, sudah waktunya kita mulai memaralelkan pembacaan 2 jenis ayat ini. Jangan hanya membaca Quran dan jangan juga hanya membaca alam. Dua-duanya harus dibaca, lalu dielaborasi, dielaborate. Mengelola alam, buku manualnya adalah Al-Quran. Wala tusrifu, jangan melampaui batas, itu pesan Quran. Boleh semuanya boleh. Bercocok tanam di atas buminya Tuhan, tapi syaratnya wala tusrifu, jangan melampaui batas. Ya, itu manualnya pengelolaan bumi itu Al-Quran. Karena kalau itu nanti timpang, rusak. Maka itu saya ingin tunjukkan lagi. Betapa tingkat ketergantungan kita kepada air, Bapak Ibu. 65% totalitas tubuh kita itu adalah air. 74,5% itu kadar air. Otot kita itu kadar airnya 75,6%. Apalagi darah kan. Darah kita itu 83%. Ginjal kita yang seperti itu 82,7% ternyata itu darah beku itu. Bahkan tulang 22% kadar airnya. Tentu membutuhkan air. Dan air dalam tubuh kita itu sangat dominan 65%. Nah, kalau kita gagal membaca air, maka kita akan menyebabkan terjadinya semacam persoalan. Gampang tersinggung, itu kadar airnya yang tersinggung dalam tubuh itu. Semua membutuhkan air. Ini. Binatang membutuhkan air, tumbuh-tumbuhan butuh air, apalagi ikan kan. Nah, semua butuh air. Nah, tapi apakah kita itu hanya membaca air? Nah, ternyata ya, ada hal yang menarik, Bapak Ibu sekalian, yang ditemukan ya, bahwa ternyata air itu satu di antara makhluk Allah yang sangat sensitif. Ya. Isaru Imoto ya pernah membuat temuan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian, pernah saya sampaikan di dalam Tadabbur Alam. Jadi diteliti hasil temuannya Profesor Imoto ini. Dia mengatakan bahwa air yang diperlakukan santun, maka kristal air itu juga akan sangat indah.
Air yang diperlakukan secara terhormat itu akan memberikan energi. Jadi tidak semua air itu sama. Ini orangnya. Bukunya ini, The Hidden Message in Water, Masaru Emoto. Sekarang sudah profesor nih, dari Yokohama Municipal University. Ya. Kalau air itu dibacakan doa, lalu dimasukkan ke dalam lemari pendingin minus 5 derajat, itu pasti beku. Lalu kita ambil kristal-kristal, airnya dimasukkan ke komputer, dimasukkan ke dalam laboratorium, mikroskop, maka sangat menakjubkan. Jadi betapa air itu punya sensitivitas. Jadi betapa doa itu sangat efektif untuk memberikan pengaruh terhadap alam raya. Maka itu silaturahim ini sangat penting. Sebagaimana diperkenalkan dalam surah Al-Baqarah. Hasilnya bermacam-macam bentuk kristal air. Ya, ini saya ulangi sekali lagi, mohon maaf kalau pernah Bapak Ibu saya sampaikan di kesempatan terdahulu. Tapi di sini banyak yang baru saya lihat, ini perlu. Ya. Kalau air itu kita hembuskan doa, Bismillahirrahmanirrahim misalnya kan, maka kristal-kristal airnya itu sangat cantik seperti ini. Bukan hanya air di tempat tertentu, seluruh dunia airnya itu kualitasnya, emosinya sama. Bandingkan Bapak Ibu. Air yang tidak didoakan, lalu kita teliti penampakan kristalnya seperti ini. Begitu kita doakan Bismillahirrahmanirrahim, diperdengarkan kepada air, ya, perdengarkan kepada air, maka langsung berubah kristal air itu, reaksi kimianya bisa berubah seperti ini. Beda kan? 1 bulan berikutnya masih ada dampaknya tuh. Ini diambil dari air di Danau Biwa di Jepang. Tapi bukan hanya air Jepang, air di tempat lain juga. Di New York, air yang belum didoakan penampakannya seperti ini. Tapi setelah kita doakan, energinya berubah. Nih, Hiroshima airnya sebelum didoakan gini. Setelah kita baca doa di dekat air, berubah tuh penampakannya air itu. Di Berlin, Jerman, sebelumnya, sesudah kita doa, di dekat airnya berubah seperti ini. Menurut para ahli Bapak Ibu, semua alam semesta ini sensitif. Ya. Penelitian di Fakultas Pertanian Tokyo University di Jepang, anggrek yang dipelihara oleh tuan dan nyonya, ya, dirawat itu lebih cantik kembangnya daripada yang dirawat oleh tukang kebun. Kenapa? Sama-sama menyiram kembang. Tapi motivasi utama si tukang kebun itu dapat honor setiap bulan, itu kerjaan saya kok. Ini rutin, terpaksa saya harus mengerjakan kerjaan ini. Tapi kalau tuan nyonyanya menyiram merawat kembang, itu bukan cari honor, tapi karena cinta terhadap anggreknya. Ternyata anggrek yang dirawat dengan cinta jauh lebih cantik daripada dirawat secara formal tanpa rasa. Analogikanlah Bapak Ibu. Kalau anak kita dirawat oleh pembantu dan anak kita yang dirawat oleh ibu kandungnya sendiri, mana lebih cantik akhlaknya dan seterusnya. Ini lesson learning buat kita. Di Mississippi sebelum didoakan airnya, tapi setelah didoakan beda. Sampai Jepang setelah didoakan ini. Di Perancis sesudah didoakan berubah tuh. Ternyata air itu semuanya sama. Begitu kita sentuh dengan spiritualitas, doa-doa, maka itu berubah menjadi sangat indah. Yang menarik dari
Imoto ini air yang paling sehat dan air yang paling cantik, air yang paling energik ya air Zam-Zam. Subhanallah. Kenapa? Tidak pernah orang berhenti berdoa di atasnya. Mulai sejak awal Nabi Ismail sampai sekarang, non-stop orang ketika bertawaf di atasnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi suara-suara itu diperdengarkan di atasnya sumur Zam-Zam. Nah, maka itu satu-satunya air alami ya menurut para dokter itu bisa langsung dipakai untuk membersihkan luka operasi tanpa melalui proses sterilisasi sepanjang bejana atau ember pengambilannya itu tidak terkontaminasi. Itu begitu beningnya ya. Berapa liter per hari musim haji? 2 juta liter Bapak. Dikirim seluruh pelosok dunia itu air Zam-Zam, tapi tidak pernah berkurang debit airnya sedikit pun. 2 sumur itu lehernya enggak pernah diambil seperti apapun, enggak pernah habis. Air apaan ini? Ada kawan di Washington dulu, ya udah cuci darah lebih dari 10 tahun, 12 tahun. Sampai saya diperlihatkan digulung lengan bajunya, Pak ini Pak Nasar. Sudah 13 tahun cuci darah. Belang-belang tangannya itu sampai ke kakinya pun. Ternyata kalau orang cuci darah itu jarumnya besar-besar tuh. Nekat mau haji, begitu haji dilarang dokternya, jangan. Kamu orang sakit kok haji. Apapun yang terjadi, pokoknya aku mau haji. Dikasihlah resep. Kamu harus cuci darah 3 kali seminggu di Saudi Arabia. Iya aja. Begitu datang, tidak langsung ke hotelnya, langsung di depan Ka'bah. Cari air Zam-Zam, berdoa sekeras, sekuat hatinya di situ. Minum. Terlambat, cuci darah 1 hari. Besoknya baru datang, aman. Cerita beliau hanya 6 kali cuci darah, hampir 1 bulan di Mekah, di Madinah. Pulang, ditelepon dokternya. Anda masih di Mekah? Iya, saya sudah kembali. Kenapa nggak pernah cuci darah? Insya Allah saya tidak perlu cuci darah lagi. Dokternya datang ke rumahnya. Obat apa yang dikasih kamu di dokter Saudi Arabia? Kok leukemia Anda bisa berhenti cuci darah? Enggak ada obat. Cuma ini aku minum air Zam-Zam. Sampel air Zam-Zamnya itu diperiksa di Washington. Hasilnya menakjubkan. Ternyata kandungan air Zam-Zam itu antara lain itu saya ingat waktu itu zat besinya sangat kuat. Itu energi. Banyak yang meneliti ini air Zam-Zam. Subhanallah Bapak Ibu. Kenapa air Zam-Zam? Tidak pernah orang berhenti berdoa di atasnya. Air yang diperdengarkan doa-doa itu luar biasa. Seperti tadi. Bentuk kristal air mata air, ya setelah diberikan emosi positif ya, keindahan seperti ini. Ya, kita ucapkan arigato, terima kasih, berubah tuh. Jadi energi positif yang dihembuskan ke air itu nanti juga akan berubah menjadi positif. Nah, merci beaucoup bahasa Perancis berubah, ya, peace, happiness, joy of love. Nah, jadi kata-kata indah yang diperdengarkan indah juga kristalnya. Tapi kalau sebaliknya kayak gini nih, ya, setan lu, wajahnya kayak gini. Jadi kalau kita mengutuk air, itu mengerikan tuh.
Misalnya nih, musik yang indah pun juga ikut bergetar, membentuk kristal yang cantik. Begitu sensitifnya tuh. Nah, misalnya kita sumpah-sumpahin air nih, ya, dicaci maki airnya. You make me sick, I will kill you. Kamu membuat aku sakit, aku akan bunuh kamu air. Penampakannya air ini begini. Jadi kalau kita berkata-kata jorok atau energi negatif di depan air, penampilan airnya juga seperti itu. Hmm. Tapi kalau kita ucapkan terima kasih, nah ini dia, didoakan keselamatannya, gitu. Ya, kasih sayang suami istri, ya, mantra Sansekerta, gitu ya. Doa agama-agama Hindu juga ada tuh, seperti ini penampilannya, percobaannya Imoto ini. Kalau Kristen penampakannya air begini, Yahudi penampakannya gini. Doa-doa Islam, Bismillahirrahmanirrahim, penampakannya seperti ini. Ajaib banget. Ini di depan PBB loh Bapak, di New York. Love and thank you water, seperti ini penampakannya. Nah, hasil penelitian, air menangkap getaran rasa dalam bahasa apapun, baik tulisan, gambar, dan musik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kasar terhadap orang, sampai tersinggung, mukanya merah kan, kadar air 65% itu berubah bentuknya jadi seram. Seperti tadi. Tapi kalau kita puji orang, berseri-seri mukanya, itu kadar air dalam tubuhnya itu yang berseri-seri. Maka itu kita perlu memelihara pesan Nabi, berbaik sangka, husnudzan pada orang lain. Jangan buruk sangka terus kepada orang. Itu menyebabkan kadar air tubuhnya orang itu jelek gara-gara kita. Jangan suka bikin sebel orang. Itu kadar airnya itu jelek penampakannya. Kita syukuri, syukur itu menciptakan suatu keindahan. Nah, para peneliti juga mengatakan bukan hanya air yang sensitif, anggrek, pohon-pohon, kuda, binatang yang dirawat dengan cinta, itu juga akan melemparkan cinta. Anjing Bapak Ibu, orang yang suka anjing, kucing, burung. Seberapa besar kita lontarkan cinta terhadap objek, maka sebesar objek itu melontarkan cinta arus balik kepada diri kita sendiri. Itu kalau binatang kan benda hidup, itu kalau tumbuh-tumbuhan benda hidup. Benda mati pun juga. Ketika mimbarnya Rasulullah diganti oleh ibu-ibu, ya Rasulullah boleh nggak aku gantikan mimbarnya, masa batang kurma kumuh seperti itu. Umat Islam sekarang besar. Kebetulan budak saya itu tukang kayu. Boleh kata Rasulullah, menjelang salat Jumat Bapak Ibu, mimbarnya Rasulullah itu dibongkar, digantikan pemberian ibu. Dua budak menggendong mimbar baru terbuat dari kayu. Alangkah kagetnya jamaah Jumat mendengarkan suara anak-anak kecil menangis. Nabi berdiri, kalian kaget kan? Mendengarkan suara isak tangis. Iya Rasulullah, tapi nggak ada orang. Yang menangis adalah bekas mimbar yang dibongkar itu. Masih ingin aku duduki menyampaikan khutbah, tapi harus digantikan oleh mimbar baru. Sedih. Lalu Nabi mengunjungi. Karena kan sudah dionggok di depan, kan sudah penuh jamaah masjid. Onggok aja dulu di situ di depan. Nanti sudah pulang jamaah baru disingkirkan. Nabi mendatangi. Apa yang kau minta wahai sahabatku? Mau enggak aku tanam engkau di pinggir kali, lalu aku doakan kepada Allah, insya Allah engkau akan hidup di sana. Atau engkau akan nanti hidup di surga memberi makan kepada para penghuni surga. Bisik-bisik jawabannya, berdirilah seorang sahabat di saat pertama Jumat itu. Jawabannya apa ya Rasulullah? Ya.
Rasulullah menjawab, dia meminta agar dia memberi makan penghuni surga. Begitu selesai salat Jumat, Bapak Ibu, sahabat tadi yang berdiri bertanya itu, dia gendong bekas mimbar itu pulang ke rumahnya. Ini bukan mimbar biasa, ini penghuni surga. Dia bisa menangis dan dia berbicara dengan Rasulullah. Dalam hadis itu disebutkan nanti dibuang setelah hancur betul bekas mimbar pelapa korma. Rasulullah nggak melarang. Ini artinya barang antik yang pernah berjasa boleh dipelihara. Itu bukan bid'ah. Ya, subhanallah. Ma khalaqta hadza batila, tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia, Bapak Ibu. Jangan kita gampang untuk membuang, gampang untuk menghina alam semesta ini, nggak bisa. Semua ada manfaatnya. Lalat yang mendatangkan penyakit pun itu juga ada hikmahnya. Iblis pun juga ada manfaatnya. Fir'aun pun juga itu sengaja dihidupkan oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah yang tidak berguna untuk kemanusiaan. Cuma kita nggak paham hikmahnya apa. Coba kalau nggak ada iblis, nggak ada neraka kan. Kalau nggak ada neraka, nikmat nggak surga itu? Jangan-jangan surga itu ada karena ada neraka. Coba kalau kita dari dulu surga, rahim ibu surga, dunia ini surga, kuburan surga, akhirat surga, nggak ada pembandingnya neraka. Nikmat nggak surga itu? Atau dibalik, rahim ibu neraka api, dunia ini api, kuburan api, akhirat api. Habit kita memang di api. Menyakitkan nggak neraka itu? Ya enggak. Neraka itu jadi neraka karena ada surga. Surga itu surga karena ada neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang berkebalikan itu jangan dipertentangkan, karena itu saling melengkapi. Tidak mungkin ada siang tanpa ada malam kan. Tidak mungkin ada malam tanpa ada siang. Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya sehat kalau kita nggak pernah sakit? Jadi arti berkebalikan itu untuk saling menguatkan satu sama lain. Ya. Bagaimana kita bisa merasakan panas kalau kita nggak merasakan dingin? Dingin itu terasa ada karena ada panas. Bagaimana bisa menciptakan? Bagaimana kita bisa mengatakan malam kalau nggak ada siang? Adanya malam karena ada siang. Ya. Jadi jangan menyesali sesuatu yang bertentangan. Karena itu adalah saling mengokohkan satu sama lain. Ya. Bapak Ibu, kita lihat. Maka itu ayat yang kita baca pada pertemuan yang lalu, apa yang kita lakukan terhadap air itu luar biasa. Waladzikrullahi akbar, wallahu a'lam ma taskurun. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seolah-olah ayat itu mengisyaratkan bahwa orang yang bertakwa lah yang mampu membaca secara komprehensif ayat-ayat Tuhan itu, baik ayat kauniyah takwini maupun ayat-ayat kitabiah, ya, kitabiah atau tadwini tadi. Kita semua para jamaah, ya, mari kita membaca secara paralel dua jenis ayat tadi. Ayat-ayat yang diturunkan melalui Jibril dan ayat-ayat tercipta langsung dalam bentuk alam semesta. Ya, karena kedua-duanya adalah bermanfaat untuk kehidupan manusia. Yang terakhir, ya, setelah kita tahu, oh ini ada ayat, lantas apa? Nah, artikulasikanlah ayat itu dalam kehidupan kita. Ayat itu bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk diartikan ke dalam bahasa Indonesia, tapi how to be articulate, ya, mengartikulasikan. Apa namanya? Apa mengartikulasikan itu mengijawantahkan dalam kehidupan. Ya.
Oh, ternyata air itu sangat sensitif. Rawatlah air itu. Rasulullah mengatakan, la yubalu fil ma'il jari, jangan membuang sampah pada air yang mengalir. Artinya apa? Jangan menjadikan sungai itu sebagai tong sampah umum, WC umum. Wala yubalu fil ma'ir rakit, jangan mengotori air yang tergenang. Rawa-rawa jangan dikotori. Itu bisa menjadi sumber penyakit. Rawatlah air itu. Maka itu air di Istiqlal 75 juta ya, liter air digunakan per periode per satu bulan. Ya, tergantung jamaah. Ada acara apa misalnya Ramadan ya. 75 juta air. Bayangkan kalau dikuras perut bumi, bahaya tuh. Kalau ambil dari buang apa dari pam, itu juga sangat banyak. Nah, teknologi Istiqlal sekarang, Bapak Ibu, tidak ada satu tetes air mengalir ke selokan. Semuanya masuk ke bak besar di penampungan, lalu direcycle, itu bisa langsung diminum. Jadi menghemat air bawah tanah, menghemat air pam. Sirkulasinya seperti itu. Sangat bersih. Dan itu bukan mustakmal karena melalui proses tanah juga. Ya. Mari kita merawat air. Jangan mubazir, walaupun kita kota air ya. Berwudu jangan sampai 5 kali, maksimum 3 kali kata Rasulullah. Bahkan Nabi berwudu itu dengan satu muk itu ya lebih dari 1 gelas. Bagaimana kita bisa berwudu dengan 1 gelas? Nabi dalam keadaan tertentu, air terbatas itu bisa dipakai berwudu. Kita kan pakai shower segala macam. Oh, satu orang itu bisa sampai 5 liter tuh air dipakai berwudu. Nabi cuma berwudu dengan 1 muk air. Mungkin nggak sampai 1 liter tuh. Mubazir air jangan. Nah, inilah arti mengartikulasikan ayat. Hemat air. Ya. Jangan menggunakan air. Keran itu kan masih bisa diputar setengah aja, tapi ini dimaksimumkan sampai ngorok itu air itu. Padahal hanya untuk membasuh kaki. Ya. Jangan difulkan putaran kerannya itu. Itu contoh penghematan terhadap air. Ini kalau semprotnya begitu kencang, padahal cuma mau dipakai cuci kaki doang. Selebihnya itu mubazir. Kita dilarang mubazir menggunakan air. Itulah pesan Alkitab. Nah, teman-teman, mari mendidik anak-anak kita semua, keluarga kita untuk menghemat air, menghormati air. Sekarang musim kemarau. Mari kita bertenggang rasa. Ada orang yang 5 kilo berjalan untuk mengambil 1 ember air. Itu pun juga harus nunggu. Nah, kita di daerah yang banyak air, seenak-enaknya menumpahkan air, mandi berlebihan dengan air. Mari bertenggang rasa kepada teman-teman. Dan juga mari memelihara pohon penampung air hujan supaya nanti tidak air bawah tanah kita masih ada. Sekarang sudah puluhan bahkan ratusan kilometer ke bawah tanah. Semakin dalam orang menggali sumur bor sekarang. Jadi airnya semakin habis. Nah, artikulasikan pembacaan kitab suci kita dengan musim kemarau seperti ini dengan cara mari kita menghemat air. Itulah kontribusi kita terhadap alam semesta. Dalam masa paceklik seperti ini tidak ada hujan, tapi kita menghemat air. Itulah pemegang teguh Al-Quran. Kalau kita mubazir air dalam masa paceklik ini, rasa-rasanya kok percuma kita baca Quran. Tidak bertenggang rasa kepada saudara kita yang kekurangan air. Hematlah air.
cintailah air, maka dia pun juga akan mencintai kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.